Udah pakai smartphone. Baru sudah di kelas 6. Jadi orang-orang dari Temanggung ini disuruh setiap hari nyapu jalan yang protokol di Jambi itu. Jalan Ya. Kalau boleh cerita itu ketemu jodoh. Itu memang di kampus di kampus IPDN. APDN. Ya. Jadi ada tante itu Narsih itu sarjana ilmu pemerintahan dalam negeri. The brides tomorrow, very soon what you do today. Artinya apa? Itu kegemilangan di masa depan itu tergantung dari apa yang diperbuat kita pada hari ini. Pada hari ini, betul. Ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Bersamo. Baik, di Ngopi Bersamo kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, orang tua kita semua, calon Wakil Bupati Merangin 2024-2029 yang berpasangan dengan Bapak Haji Muhammad Syukur SHMH. Selamat datang Bapak Dr. Handus Haji Abdul Kafid MM. Selamat datang Om. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Om ya, Rizky bakal nanya-nanya nih Om, ngobrol-ngobrol, mengenal lebih dekat sosok Pak Abdul Kafid ini kan. Gini Om, mungkin kan masih banyak nih kaum milenial, kaum muda Om yang belum tahu nih. Om Kafid kan lahir di Temanggung Om ya. Temanggung, Jawa Tengah. 19 Juni 1961 Om ya. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu nih Om, masa kecil Om Kafid seperti apa dulu di Jawa Tengah gitu. Ya. Terima kasih. Memang masa kecil Om ini itu kalau boleh dikata ya seperti orang-orang biasa yang dari keluarga yang sederhana. Dan juga Om masih teringat itu ketika sekolah di SD pun itu kelas 1 sampai kelas 5 itu Om tidak pernah pakai sepatu. Baru sudah di kelas 6 itu karena Om ini jadi ketua kelas di kelas 6 itu sering memimpin untuk upacara hari Senin. Nah barulah Om minta kepada orang tua untuk beli sepatu. Nah itulah maka pakai sepatu. Dan ya karena memang di Temanggung juga ya seperti mungkin daerah-daerah lain itu orang tua Om juga orang yang sederhana. Ya. Awalnya orang tua Om ini seorang penjahit. Nah, penjahit dengan Om ini keluarga besar ini. 13 orang bersaudara. 13 orang bersaudara. Ya. Om anak ke? Om anak ke 10. Ke 10 Om ya. Jadi 5 orang laki-laki, kemudian yang 7-nya perempuan. Ya. Dan kemudian ya tentu memang cukup berat bagi orang tua yang seorang penjahit. Namun semuanya kan Allah yang takdirkan usaha manusia. Perjalanan waktu orang tua ini masuk di organisasi Nahdlatul Ulama. NU Om ya. NU sebagai seorang dulu NU kan juga masuk dalam organisasi bidang politik juga. Nah ketika itu terus orang tua ini mewakili dari NU ini kemudian ke partai politik yang aliansinya NU. Kemudian jadi anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Nah, itu 2 periode. Setelah itu kemudian orang tua ini ditunjuk menjadi ketua Badan Pelaksana Harian Bupati Temanggung. Nah, jadi ada anggotanya itu ada 5. Yaitu kalau sekarang ini undang-undang yang baru pemerintahan daerah ini itu sama dengan staf ahlinya gitu dulu ya. Ahli. Jadi kapan ada bupati punya acara yang tidak bisa dihadiri itu dilimpahkan ke staf ahli. Bahkan kalau boleh dikata saya masih ingat kecil-kecil itu ada mobil hardtop yang dinas dari pemerintah Kabupaten Temanggung itu. Nah itu AA 9E. Nah,
Itu Jadi kalau sekarang kalau 9 itu kan wakil ketua DPR kalau wakil ketua DPR ya. itu dulu orang tua gitu. Nah, makanya juga kebetulan orang tua ini juga ngajar di pondok pesantren. Pondok pesantren. Ya, di pondok pesantren Mualimin di Temanggung. Ya. Dan kemudian singkat cerita dari 13 ini sudah menyebar kemana-mana dan ini ada 4 orang yang laki-laki itu semuanya itu pondok pesantren Gontor, alumni Gontor. Alumni Gontor, ya, di Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, kecuali ini. Kecuali yang bukan alumni Gontor. Ya, kebetulan ini kan karena merantau ke Jambi. Nah, makanya kebetulan juga dapat tugas di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Inilah jalur birokrasi. Iya. Nah, dan juga ini cerita kalau boleh cerita panjang ini. Iya, kalau cerita kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi kan. Perjalanan juga sendiri itu juga bukannya semudah orang membalik telapak tangan perjalanan mulus. Itu pertama kali datang ke Jambi itu ada dengan teman-teman itu 16 orang. 16 orang gitu ya. Dari Jawa Tengah semua? Ya, dari Temanggung semua. Dari Temanggung ya, semua. Kalau ceritakan ini ada yang di Merangin sini ada. Oh, ada. Ya. Jadi cerita itu dari 16 itu orang-orang itu diperintah waktu itu Pak Gubernur Pak Haji Maskun Sofwan. Nah, jadi orang-orang dari Temanggung ini disuruh setiap hari nyapu jalan yang protokol di Jambi itu. Jalanan, ya. Ini sebagai pengawas. Nggak tahu apa sebabnya ini ditunjuk dari pengawas. Jadi tiap pagi itu mulai jam 6 itu sudah start orang nyapu jalan protokol Jambi sampai ke bandara. Sampai ke bandara. Ya, jauh itu kan dibagi. Nah, itu setiap hari seperti itu. Nah, perjalanan waktu ada peluang untuk sekolah di APD, Akademi Pemerintahan. Jadi ditawari oleh Pak Maskun, Pak mau sekolah, masuk situ. Alhamdulillah diterima. Dan kemudian juga ya inilah perjalanan karir yang setelah Akademi Pemerintahan Dalam Negeri melanjutkan ke Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri. Dan alhamdulillah kalau boleh cerita itu ketemu jodoh. Itu memang di kampus IPDN. APDN. Ya. Jadi ada tante itu Narsih itu sarjana ilmu pemerintahan dalam negeri. Cuman tante itu jarang pakai titel itu kan. Inilah perjalanan singkat yang sampai sekarang. Nah, kemudian kalau perjalanan panjang sampai sekarang ini wah cukup panjang. Nah, cukup waktu ya. Dari mulai camat sama camat 3 tempat, kepala dinas itu nggak terhitung lagi, hampir semua merata kepala dinas. Jadi sekda, jadi sekwan, sekwan, terus sekda, wakil bupati, DPR provinsi terakhir. DPR provinsi. Itulah. Itu menarik ya. Berarti Om Kapit ini memang dari keluarga yang sederhana, terus memang ada gennya lah gitu untuk berpolitik gitu kan, karena orang tua beliau juga dulu anggota DPRD Temanggung, Om ya. Ya. Menarik. Nah, Om, Rizky kan dapat info katanya Om ini dulu pernah tes akabri juga dulu, Om ya. Oh iya. Ya. Gimana tuh Om ceritanya? Om tahun 81, karena baru lulus SMA, itu ikut tes akabri. Jadi dulu sistemnya itu kan rayon. Jadi dapat rayon di Purwokerto. Ya. Di situ tes ya seperti biasa, seperti teman-teman orang Temanggung juga banyak. Iya. Nah, Om sudah dari Purwokerto sampai ke Semarang. Kalau dulu prosesnya itu Semarang baru ke Magelang. Iya. Nah, sampai ke Semarang itulah di Pantohir di Semarang, Om gagal. Dan kalau dulu memang ada kebijakan dari pemerintah itu, kalau yang sudah sampai ke Semarang itu kalau gagal, uang yang sudah dikeluarkan itu dikembalikan. Dikembalikan. Jadi Om dapat kembali. Tapi itulah memang belum nasibnya ke sana. Iya.
Nah, yang tahun keduanya juga mungkin kalau di akmil itu terlalu berat, kita coba di akpol. Akpol, akpol seperti itu juga, pakai zona-zona sampai di Semarang juga gagal. Di Pantuhir juga tuh. Ya, itu. Nah ini mungkin kan semuanya kan perjalanan itu Allah yang tentukan. Cuman kita dan saya juga pesan dengan anak-anakku sekalian, itu ada yang orang bijak itu mengatakan the breaks tomorrow, there is what you do today. Artinya apa? Itu kegemilangan di masa depan itu tergantung dari apa yang diperbuat kita pada hari ini. Pada hari ini, betul. Ya, betul. Jadi tentunya ya kita semua anak-anak muda ini itu apapun yang dilakukan itu semuanya baik dan itu tentu dengan semangat yang luar biasa akan menghasilkan yang baik. Apapun itu. Apapun itu. Iya, belajar mau di bidang apapun bidang itu. Umpama orang mau sekolah di pondok pesantren, jangan diremehkan. Jangan diremehkan, betul. Nah, itu suatu saat kalau dia betul-betul berjuang, betul-betul kerja keras, insya Allah akan ada orang yang sangat berguna. Dan banyak ini Om ini sudah perjalanan karena umur Om ini sudah tahu persis. Itu banyak orang-orang yang dari pondok pesantren itu melejit. Iya. Itu luar biasa. Itu. Nah, Om, dari perjalanan Om kan, dari kalau birokrasi Om lah, inilah dah hatam lah ibaratnya itu kan. Jadi kalau Kiki boleh tanya nih, Om, ada nggak sosok yang menginspirasi Om di dunia politik gitu, Om? Maksudnya kalau nggak negarawan yang memang Om teladanin lah gitu, Om. Siapa Om sosok? Kalau Om yang untuk tingkat artinya tingkat nasional, itu Om sangat terinspiratif itu dengan Pak Haji Maskun Sofwan Esa. Ya, karena Om itu setelah kuliah di APDN Akademi Pendidikan Dalam Negeri, itu dijadikan ajudan. Kalau di sini ajudan kan, ajudannya membantu segala sesuatunya tentang kesiapan untuk melaksanakan tugas sebagai gubernur. Itu. Dan saya lihat, Om lihat itu beliau ini sangat disiplin. Memang mungkin zaman dulu beliau pendidikannya kan pendidikan militer. Waktu itu juga Belanda, juga Jepang waktu itu ya. Beliau sangat terkesan waktu pendidikan Jepang itu sangat disiplin. Nah beliau terapkan itu. Jadi jam-jam tertentu itu sudah diatur setiap harinya. Ya selaku Pak Haji Maskun Sofwan Esa itu selaku gubernur, beliau begitu pagi itu jam 5 sudah sholat subuh, olahraga, kemudian juga persiapan untuk ke kantor. Jam 7.30 beliau masuk kantor, mengerjakan surat dan tamu dan lain sebagainya, pulang itu baru menerima tamu di rumah. Nanti ngerjakan surat-surat yang di kantor itu sampai jam 11 malam. Jam 12 beliau harus sudah istirahat. Itu disiplinnya itu Om ya. Memang sudah diatur waktu-waktu. Terinspirasi. Ternyata juga di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri juga seperti itu, karena memang semi militer. Dan Institut Ilmu Pemerintahan juga seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah inilah yang membuat kita tentunya kita sangat menghargai waktu. Bahkan kalau boleh dikata, orang bijak katakan waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Nah inilah yang ini. Ya, oke. Nah, kalau Om kan udah berpengalaman di eksekutif gitu kan Om, di birokrasi. Terus kemarin juga udah pernah di legislatif Om ya, di DPR provinsi Om. Nah, kalau kita bicara Om sebagai yang memerani pernah di 2 tempat ini Om gitu Om. Om lebih milih mana Om? Di eksekutif atau di legislatif Om? Sebetulnya itu bukan, memang kita hidup itu adalah pilihan. Nah, tapi pilihan-pilihan itu juga bisa menghasilkan sesuatu yang dilaksanakan, yang kita laksanakan itu bisa menghasilkan sesuatu yang berguna, baik untuk diri kita, untuk keluarga, untuk orang lain. Gitu. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan
Kiki tadi, Ya. itu kalau umpama pilih memang tidak bisa dipilih. Tidak bisa dipilih. Nah, semuanya itu ada peran, bermanfaat, ada peran untuk masyarakat. Ya, intinya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, baik khususnya Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nah, hanya kami Om gambarkan. Kalau di pemerintah daerah itu adalah namanya eksekutif, makanya dikatakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kalau di pemerintahan itu eksekutif. Artinya apa? Eksekutif itu adalah eksekutor. Eksekutor ya. Ketika seorang eksekutif itu menentukan program kebijakan yang akan dilaksanakan yang bisa mendatangkan kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat, itulah yang terbaik. Jadi memang perannya itu untuk menentukan kebijakan masyarakat itu sangat berperan di eksekutif. Nah, kalau di legislatif itu karena memang legislatif itu punya tugas pokok fungsi itu sebagai pengesahan legislatif, ya, kemudian budgeting dan monitoring. Artinya apa? Ketika di DPRD itu hanya mengesahkan apa yang diusulkan oleh pemerintah daerah, itu dikoreksi, kemudian mana yang sesuai, yang sudah baik program-programnya untuk kesejahteraan masyarakat itu dilanjutkan. Nah, itu. Kemudian kalau istilahnya budgeting itu di bidang anggaran. Program-program tadi apakah memang sudah dianggarkan dengan rinci, bisa dilaksanakan dengan baik, atau nanti oleh eksekutif bisa dieksekusi dengan baik, itulah kita melihat. Nah, kemudian sebagai controlling. Nah, ketika sudah dilaksanakan oleh eksekutif, barulah tupoksi dewan itu meninjau, melihat yang dikerjakan oleh pihak eksekutif itu sudah sesuai dengan rencana awal atau mungkin ada yang perlu dibenahi, diperbaiki. Ya. Itu. Nah, lanjut nih Om. Waktu Om kan nyalon pertama kali itu 2013 Om ya? Ya. Sama Pak Aris. Ya. Harkat. Masih ingat harkat gitu kan? Nah, jadi ketika Om kan dari pemerintahan ya Om, baru terus terjun ke politik praktis gitu Om, nyalon ke kepala daerah, daerah. Nah, ketika itu Om di keluarga gitu, apakah orang dekat Om gitu, apakah mendukung semua atau ada yang janganlah terjun ke politik, ada nggak Om di keluarga gitu, atau mendukung semua aja gitu? Ya, pada prinsipnya keluarga itu mendukung semua. Ya, dan pada saat itu karena memang ini sebetulnya tadi kembali lagi kan pilihan-pilihan. Iya. Nah, ketika waktu di posisi Om di sekretaris daerah, Om sangat berperan aktif untuk tentunya masih ada pimpinan, kan? Betul. Dan kemudian juga pembahasan dengan dewan juga Om secara aktif. Nah, kemudian karena ini ada peluang untuk bisa, artinya wakil bupati itu juga eksekutif untuk menentukan program. Nah, Om menyampaikan kepada semua keluarga dan alhamdulillah keluarga mendukung semua. Ya, keluarga mendukung. Dan alhamdulillah pada saat itu dengan Pak Aris itu Allah berikan takdir untuk menang bupati, wakil bupati. Ya, begitu juga dengan Pak Aris ketika menjadi wakil bupati juga Om tentu memahami tugas pokok fungsi bupati, tugas pokok fungsi wakil bupati. Jadi selama 5 tahun kami dengan Pak Aris tidak pernah terjadi berebut kekuasaan gitu, karena kita tahu ini kan tugas pokok fungsi. Nah, inilah yang terpenting itu. Jadi yang sangat prinsip itu adalah semuanya memahami tugas pokok fungsi masing-masing. Jadi insya Allah perjalanan akan langgeng. Nah Om,
eh, capek nggak sih Om jadi, ya maksudnya Om kan aktif gitu kan, terus sekarang nyalon lagi dengan umur Om udah 63 tahun Ya, dari Om. ya, Nah, ya. apa yang bikin Om semangat terus untuk membangun Merangin ini Om? Ya, sebetulnya kalau dikatakan capek itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Manusia itu pasti ada batasnya kekuatannya. Tapi yang membuat kita semangat itulah karena ada dalam hadis juga kan. Ya. Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Betul, betul. Nah, Om tujuan untuk mencalon itulah semangatnya untuk tentunya sama-sama dengan masyarakat, sama-sama dengan pihak eksekutif, legislatif itu untuk bersama-sama menjalankan program yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Merangin. Ya, minimal memang tidak di bayangan sejahtera itu terus semuanya terpenuhi, tidak, tapi minimal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Merangin ini bisa kita tindak lanjuti, terutama ya kalau kita lihat secara global Kabupaten Merangin ini kan cukup luas ya. Tadi 7.000 sekian kilometer persegi, itu bahkan hampir menyeluruh. Kalau kita datangi desa-desa itu, tuntutannya adalah jalan jalan yang kondisinya ada yang rusak parah. Nah Om, kalau ini Om, jadi kan Rizky kan juga ngikutin lah media sosial, terus ngikutin perkembangan ya orang ngobrol di warung-warung kopi gitu kan Om. Sebenarnya kan banyak yang menginginkan Om tuh kenapa sih Pak Kapit nih nomor 2 terus gitu Om. Kenapa Om nggak nomor 1? Gimana Om menanggapinya itu? Ini kalau ini kan kita bicaranya masalah strategi dan program. Betul. Ya. Kalau Om waktu di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri itu berapa kali mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh TNI. Nah, termasuk terakhir ikut Suspin di Cimahi itu 6 bulan Om ikut pendidikan itu. Jadi dalam militer itu tentu ada dalam menghadapi sebuah pertempuran itu harus punya perhitungan. Betul. Jadi di dalam ilmu militer itu logistik itu tidak satu-satunya penentu dalam memenangkan peperangan. Artinya kan tentu ada pasukan yang solid, peralatan yang canggih sesuai dengan zamannya, dan logistik. Tapi dengan logistik itu juga belum tentu memenangkan pertempuran. Itu kan. Nah, tapi pertempuran tanpa logistik itu mustahil. Ya, betul. Gitu. Jadi Om jujur saja untuk program untuk logistik ini tentu kita juga begitu kita memilih untuk menjadi bupati wakil bupati itu sudah bisa menghitung dirinya sendiri. Betul. Ya kan? Kalau bahasa adat itu bisa nengok bayang-bayang. Betul. Nah, oleh karena itu inilah tentunya yang menjadi pemikiran Om dan Om itu intinya kembali lagi tadi ingin sama-sama berjuang untuk membangun Merangin, mensejahterakan Merangin. Nah, itulah. Nah, ini yang sekarang ini pilihan itu memang pada sosok Pak Syukur. Ya. Betul. Kenapa? Kita tahu Pak Syukur sudah 15 tahun menjadi anggota DPD RI. Nah, tentu dengan pengalaman itu kolega-kolega di Jakarta itu sangat banyak dan tentu sudah semua lini itu sudah kenal dengan beliau. Ini kesempatan yang terbaik ini. Terbaik. Saya mengatakan begitu karena apa? Kita melihat kondisi situasi Merangin. Yang saat ini Merangin ini adalah
kabupaten yang tertua. Tertua. Ya, dulu sebelum ada waktu Jambi Barat itu juga Merangin. Merangin sudah ada. Kabupaten Merangin sampai ke Bungo, Tebo, Iya. Sanlangun. Nah, ibu kotanya namanya Merangin. Nah, artinya apa? Dengan kabupaten yang tertua ini tentunya harapan kita tentu lebih maju dari yang muda-muda. Iya, iya, Om. Tapi kondisi itu juga tergantung dari keuangan pemerintah daerah. Betul. Dan Merangin ini terluas. Karena terluas itu, oleh karena itu ya, inilah yang menjadi tantangan yang cukup berat. Kalau kita bicara lebih lanjut terkait dengan APBD Merangin, artinya kekuatan finansial Merangin. Nah, ini hampir semua tahu berkisar antara 1,3 1,4 triliun. Iya, betul. Nah, itu pun juga sudah dimanfaatkan untuk membiayai pegawai. Nah, lebih kurang 60% dari jumlah tadi. Nah, ini kan tentu memberikan kerja keras bagi seorang pimpinan untuk bisa mengelola Merangin dengan baik. Nah, oleh karena itu ada peluang. Karena pemerintah juga sesuai dengan undang-undang bisa saja ada dana-dana yang turun dari pusat itu dengan kita melobi, dengan kita membuat kronologis proposal untuk kondisi Kabupaten Merangin. Ini ada peluangnya itu. Nah, Pak Syukur inilah yang saya anggap beliau sangat punya peluang yang sangat besar untuk bisa menggait atau mendatangkan dana-dana dari pusat yang itu memang sesuai undang-undang bisa diperuntukkan untuk kabupaten. Ngopi, Om. Nah, tadi udah berat-berat kita ngobrol nih, Om. Yang ringan-ringan nih. Ya. Kalau hobi Om apa nih, Om? Kalau hobi? Om olahraga. Ya. Sepedaan. Olahraga apa saja. Awalnya Om karena ya tadi kembali lagi pendidik di SMA, Om hobi main badminton. Waktu SMA ya. Dan kalau memang tidak sampai mencapai juara-juara itu tidak sampai. Nah, kemudian karena di Jambi kuliah di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, itu memang hari-harinya itulah pagi sebelum masuk ke ruangan itu lari dulu. Nah, jadi sudah semacam rasanya itu bagi Om kalau pagi itu tanpa olahraga itu rasanya ada yang hilang. Karena udah kebiasaan. Dan kemudian juga sampai di kecamatan, Om sudah 3 kecamatan. Lalu itu, nah di kecamatan yang paling ujung di Tapir Ulu juga, itu tidak ada sarana untuk olahraga. Om itu aja lari pagi dari rumah camat sampai ke ujung mungkin sekitar 4 atau 5 kilo. Balik lagi. Itu tiap hari. Ya, itu dilaksanakan. Nah, terakhir karena ini di sini di kota waktu itu tahun 2008 tuh Om dari Sekda dulu belum ada orang-orang yang pakai sepeda. Mungkin malu atau apa. Om beli sepeda harganya 3.500.000 atau berapa lupa. Nah, beli sepeda. Iya, tiap pagi itu keliling Kota Bako ini. Pokoknya jadwal nanti jam 7 Om sudah masuk rumah, mandi, jam 7.30 ke kantor. Itu kan setiap pagi itu. Akhirnya banyak mungkin orang yang kalau bahasa kita nengok-nengok. Nah, itu Pak Sekda itu main sepeda. Nah, terakhir Om sudah itu ada kelompok rombongan, banyak itu rombongan udaan, terus termasuk Pak Bujang itu pada beli sepeda. Nah, karena itu inilah ada banyak gabung. Ya, muncullah itu MBC itu Merangin baik community. Oke. Itu sampai Om Wakil Bupati itu makin rame ya. Yang ikut makin rame. Ya sampai sekarang lah. Alhamdulillah banyak komunitas-komunitas sepeda yang tumbuh dan itu menggembirakan kita karena memang olahraga itu sangat baik. Tidak bisa olahraga itu seperti nabung. Mohon maaf, olahraga itu seperti nabung. Ya, tidak bisa
kita mendadak terus jadi sehat tidak bisa. Tidak bisa. Mesti harus secara terus menerus. Luar biasa. Berarti itu kunci Om Kapit masih energik sampai sekarang kan. Amin. 63 tahun Ya. tapi masih kesana kemari. Kadang ditelepon udah ditabir, udah di ini kan. Se-energik seperti itu kunci olahraga Om ya. Ya. Nanti Rizky juga olahraga lah Om. Terus gini Om. Kalau makanan favorit Om ada nggak Om? Makanan favorit Om yang ada itu sekarang ini nasi gemuk. Nasi gemuk. Ya. Itu pun juga tidak mesti harus banyak itu. Ya. Asal pagi Sarapan nasi gemuk. Ya. Oke Om. Nah, kalau ini Om, selama Om jadi merangin ini lah Om, ada pengalaman yang menarik yang masih Om ingat nggak Om? Selama waktu dulu yang ngejabat jadi camat di mana gitu kan, ada sedikit gitu. Ada nggak pengalaman menarik Om yang sampai sekarang Om masih ingat gitu? Ada nggak? Ya. Om selama jadi camat itu memang pada saat itu Kabupaten Merangin ini hanya ada 7 kecamatan. 7 belum ya? Belum seperti sekarang. Dan ini contohnya di Tapir Ulu dulu itu dari Kapuk itu sampai Air Ligi. Sampai Air Ligi ya itu. Dan itu memang harus, artinya camat bisa membina desa-desa, mengunjungi desa-desa itu. Ada yang menarik, Om dapat laporan dari masyarakat. Ya. Kalau mau ke Batang Kibul itu harus nyebrang sungai 17 kali. 17? Ya. Jadi Om penasaran. Penasarannya ini kok sampai 17 kali itu? Ya. Seperti apa sih? Seperti apa 17 kali itu? Nah, Om ajak staf-staf, ajak Pak Dokter itu untuk sama-sama kita coba. Ternyata 17 kali itu karena sisi kiri kanan itu bukit, jadi sudah bukit itu nyebrang lagi ke sungai sebelah sana, jalannya sebelah sini lagi. Memang 17 kali. Nah, 17 kali. Itu luar biasa kan? Itu yang di sana itu zaman dulu. Om 96 itu Om jadi camat di sana. Nah, kemudian juga Om juga penasaran ketika ke Air Ligi. Ke Air Ligi, Air Ligi ini katanya tidak bisa mobil dinas camat itu sampai ke Ngaol itu. Memang betul, itu harus dipasang rantai itu. Kan dulu jarang. Dulu kan jarang orang punya double garda. Orang yang tertentu lah yang punya. Biar gigit, biar nggak licin. Ya, yang jelas mobil camat tuh kijang. Tahun berapa itu saya kijang masih kota itu. Nah, ini ada kan. Kemudian sampai di sana ternyata itu sampai Ngaol pakai tempek lagi sampai Batu Kembung, berjalan lagi. Dan itu luar biasa, staf-staf juga semangat semuanya sampai Air Ligi itu. Ini yang sangat menarik di pengalaman. Tapi intinya adalah waktu dulu memang katakanlah ASN atau pegawai negeri sipil, jabatan-jabatan itu tidak bisa diminta. Jujur pada saat itu Om sangat dekat dengan Pak Bupati Pak Imron. Karena waktu di Jambi Pak Zainul Imron ini jadi kepala Biro Pembangunan, Om jadi ajudan gubernur. Nah, ketika ketemu di sini itu ya sudah seperti kenal, saya anak buahnya ya. Dan pada saat itu Om mendapat tugas di Kecamatan Limun. Kecamatan Limun. Ya, di Kecamatan Limun. Si Sarko dulu. Sarko. Ya. Kemudian ada promosi jabatan. Om dapat informasi akan pindah mutasi jabatan. Om ngadap beliau, Om minta untuk jadi camat Pamenang. Gitu. Apa jawab beliau itu? Ini bukan soal enak tidak enak. Ini adalah tugas. Jadi Om
tugaskan untuk di Camat Bangkok. Oh, Camat Bangkok. Ya, karena Camat Bangkok perlu orang yang bisa bekerja dan tentunya bisa bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di kota ini. Iya, iya. Dan dulu ternyata setelah dilatih betul, Om ini setiap pagi ini harus di pasar nongkrong. Kalau tidak pasar bawah, pasar atas. Pasar bawah, pasar atas. Ya, untuk menertibkan orang-orang berdagang. Iya, iya, iya. Itu seperti itu. Dan beliau juga ngontrol. Beliau ngontrol lewat pakai mobil. Ada mobil camat di sini. Nah, dicari dia di mana camat. Kadang-kadang kan, ya namanya manusia kadang-kadang kan berpikir juga mobil itu parkir di pasar, camatnya makan di mana. Iya, iya. Nah, tapi beliau itu dikontrol. Nah, alhamdulillah. Dan itu memang penataan itulah. Itu memang harus seperti itu. Dan ini pengalaman ini Om terapkan di dalam pelaksanaan untuk namanya jabatan-jabatan yang Om pegang. Gitu ya. Kita terapkan semua lini Om di mana tugas, pasti pertama kali Om panggil semua pejabat-pejabat di dinas itu, Om berikan arahan-arahan tugas-tugasnya itu. Dan intinya itulah disiplin harus ditegakkan, dan ini bukan punya kantor ini, bukan punya kita sendiri, tapi punya kita sama-sama dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah lebih atas. Lebih atas saja. Oke, siap. Nah, dengan Pak Syukur kan Om, ya, istilahnya visi Om kan merangin baru udah menurut ya, Pak Syukur. Ya. Nah, harapan Om merangin baru ini Om, maksudnya kalau dari sudut pandang Om Kapit gitu, ya, merangin baru ini Om pengen merangin ini seperti apa? Ya, ke depannya kan? Ya. Sebetulnya kita Om berkeinginan itu dengan Pak Syukur ini, yang pertama beliau komitmen bisa dan mampu meninggalkan jabatan DPD RI yang jelas sudah terpilih. Dan kalau tidak jadi bupati pun beliau dilantik untuk jadi DPD RI. Nah, kemudian ini sudah ditinggalkan, artinya beliau punya komitmen yang kuat untuk membangun Merangin. Ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian beliau juga konsisten. Ya, namanya semuanya kan usaha. Ya. Kalau bahasa orang bijak, men proposis, good diproses. Manusia berusaha, Allah lah yang menentukan. Nah, ini, dan kemudian beliau juga tidak ada pernah bicara nanti kalau dapat proyek berbagi segala macam. Yang intinya adalah kita sama-sama untuk membangun Merangin yang terbaik untuk masyarakat Merangin. Nah, inilah yang dikatakanlah Merangin dengan semangat baru. Semangat baru. Ya. Ya, ya. Jadi kalau Merangin indah, cuman semangatnya ini. Nah, itulah kalau membuat slogan terus Merangin semangat baru kan terlalu panjang. Jadi Merangin baru adalah semangat baru. Semangat baru, Om ya. Siap. Alhamdulillah. Semoga Merangin baru kita ini bakal terwujud ya, dan Bapak Syukur dan Bapak Kapit jadi bupati dan wakil bupati kita 2024-2029. Amin. Dan saya Om yakin kalau Pak Syukur ini Allah percayakan untuk memimpin Merangin jadi bupati dan Om wakil bupati, Om akan mengawasi beliau, program-program beliau, dan saya Om yakin dengan Pak Syukur ini komitmen yang akan dilakukan. Nah, termasuk tadi terkait dengan kondisi beliau yang sudah bahkan beliau ini kalau dilihat profil-profil menteri yang dilantik oleh Pak Presiden Prabowo ini, beliau sudah banyak yang kenal. Nah, dan Om menyaksikan sendiri bahwa beliau di Jakarta itu ya bukan kaleng-kaleng. Terima kasih. Optimis lah Om ya, intinya optimis ya. Amin ya Allah. Nah, terakhir nih Om, mungkin pertanyaan yang terakhir ya Om. Kangen nggak Om dengan Temanggung? Om secara manusiawi kangen, tapi Om kalau Allah mempercayakan
Om menjadi wakil bupati yang kedua kali, Ya, Om juga akan belajar ke Temanggung. belajar. Karena Temanggung itu ketika dipimpin oleh Pak Haji Masbun Sofwan itu adalah kabupaten terbaik. Terbaik Ya. ketika itu, Om, ya. Dan kemudian sampai sekarang pun itu juga masih tertata dengan baik. Semuanya dari tata kelola pemerintahan, tata kelola aparat sipil negara, termasuk tata kelola dengan masyarakat. Masyarakat. Ya, itu sangat baik. Ini bisa saja nanti suatu saat Pak Syukur, saya dan membawa beberapa SKPD yang Ya. terkait pengembangan Kabupaten Merangin ini bisa katakanlah mengunjungi Temanggung. Ini itu Bang. Iya. Siap. Berarti tapi Om tetap di Merangin lah kan Om? Oh iya, Nggak- tetap. nggak kayak Pak Jokowi nanti pensiun ke balik Temanggung nggak? Masih tetap di Merangin lah Om. Merangin masih butuh Ya, anak Om. amin. Oke. Dan itu sudah tergambar bahwa Om punya 2 orang anak, perempuan laki-laki. Yang perempuan menantu Om orang Kungkai. Orang Kungkai ya. Yang kedua menantu Om orang Sekancing. Orang Sekancing. Nah, itu. Jadi tidak akan mungkin Om pulang ke Temanggung. Nggak dapat dengan orang dusun santai. semua, Om. Ya. Oke. Sekian, makasih Om Ya, oke. sudah Terima kasih. ngobrol-ngobrol Siap. panjang dengan kami. Oke. Sekian hanya ya Om. mungkin pesan. Pesan Om. Ya, pesan bagi generasi muda, Mudah. terutama anak-anakku sekalian, Ya. itu dari sekarang bekerjalah apa yang sudah dikerjakan dengan kerja keras, dengan tanpa lelah, kemudian dengan semangat. Semuanya akan menghasilkan yang terbaik pada waktunya. Waktunya nanti ya. Yakin itu. Yakin lah. Allah juga akan memberikan jalan kalau orang itu berusaha. Itu tadi kata orang bijak, man proposes, good Good. process. Oke. Dan siap. sekali lagi orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa. Baik, sekian ngopi bersama kali ini dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pilih nomor 2. Oke. Terima kasih.